Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penilaian kerja. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Baik, Nyal minta tolong di next ya. Nyal, iyalah. Yang pertama itu ada definisi. Definisi ya. Yang pertama yaitu definisi menurut Mattis and Jackson dalam Techbase Journal 2017. Dia mendefinisikan penilaian kerja ini merupakan sebuah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan tersebut melakukan pekerjaan yang jika dibandingkan dengan seperangkat standar, lalu kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan yang lainnya. Selain itu, Dessler juga mengemukakan pengertian penilaian kerja ini sebagai suatu proses untuk mengharuskan penyelia menetapkan kinerja standar yang mana karyawan ini harus melakukan pelatihan, umpan balik, dan juga insentif yang perlu untuk menghilangkan kekurangan kinerja. Jadi, secara singkatnya, penilaian kinerja ini merupakan suatu kegiatan yang mutlak harus dilakukan untuk mengetahui prestasi apa saja yang telah dicapai oleh setiap karyawan. Di sini juga di next ya. Nah, di sini menurut Casio tahun 1989, agar penilaian kerja ini dapat berjalan secara efektif, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama adalah relevan. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada keterkaitan atau hubungan yang jelas antara standar kinerja dengan tujuan dari organisasi. Selain itu, juga harus ada hubungan yang jelas antara unsur-unsur pekerjaan kritis yang diidentifikasi melalui analisis pekerjaan dan dimensi yang akan dinilai pada formulir penilaian. Yang kedua, ada sensitivity. Sensitivity ini menunjukkan bahwa sistem penilaian kerja mampu untuk membedakan karyawan yang efektif atau tidak. Lalu yang ketiga ada reliability, yaitu untuk menghasilkan data yang dapat diandalkan, maka masing-masing penilai ini harus memiliki kesempatan yang cukup untuk mengamati apa saja yang telah dilakukan oleh seorang karyawan. Apabila tidak, maka seorang peneliti ini akan bingung dalam memberikan nilai karena tidak biasa dengan keadaan tersebut. Lalu yang keempat ada acceptability, yang mana di dalam prakteknya acceptability ini merupakan bagian yang paling penting. Program sumber daya manusia ini harus mendapatkan persetujuan dari orang-orang yang menggunakannya. Apabila tidak, maka dapat terjadi kecerdikan manusia akan digunakan untuk menggagalkan mereka. Lalu yang terakhir ada practicality, yang mana ini berarti bahwa instrumen di dalam penelitian ini harus mudah untuk dipahami baik bagi manajer maupun bagi karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penilaian kerja menurut Sedarmayanti 210 dalam Jurnal Widya Cipta 2018. Antara lain yang pertama yakni untuk mengetahui keterampilan dan kemampuan dari karyawan. Selanjutnya sebagai dasar dari perencanaan bidang kepegawaian, khususnya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja. Yang ketiga, sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan karyawan seoptimal mungkin, sehingga dapat diarahkan ke jenjang atau rencana karirnya. Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Yang keempat, mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan. Yang kelima, mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan, mulai dari bidang kepegawaian. Yang keenam, secara pribadi, karyawan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Next, yang ketujuh, hasil penelitian
paksaan pekerjaan dapat hasil penelitian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi suatu penelitian dan pengembangan di bidang kepegawaian. Selanjutnya adalah tujuan dari penilaian kerja. Penilaian kerja juga memiliki banyak manfaat, yakni yang pertama meningkatkan prestasi kerja, memberikan kesempatan kerja yang adil, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, penyesuaian kompensasi, kebutuhan promosi dan demosi, mendiagnosis kesalahan desain pekerjaan, dan yang terakhir, menilai proses rekrutmen dan seleksi kesalahan desain pekerjaan. Menurut Kasmir 2016, untuk memudahkan komponen atau faktor yang ada pada penilaian kerja adalah sebagai berikut. Next. Baik, yang selanjutnya, untuk faktor tersebut meliputi absensi. Absensi merupakan suatu keberadaan atau bukti kehadiran karyawan pada saat masuk kerja sampai pulang kerja. Jumlah kehadiran karyawan tersebut akan mempengaruhi kinerjanya, yang artinya jika kehadiran karyawan telah sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan, maka kinerjanya akan dihitung baik sekali. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua ada kejujuran, yang merupakan suatu perilaku karyawan selama bekerja dalam satu periode. Nilai kejujuran seorang karyawan biasanya akan dimiliki berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan, sebelum kejujuran di sini juga memiliki standar yang telah ditetapkan, sama seperti absensi. Yang ketiga ada tanggung jawab. Dalam hal ini, tanggung jawab dapat berupa kerugian langsung yang terjadi akibat dari perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Yang keempat ada kemampuan atau hasil kerja, yang merupakan tolak ukur bagi setiap karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Penilaian kemampuan ini biasanya didasarkan pada waktu pengerjaan, jumlah pekerjaan, dan kualitas dari pekerjaan. Yang kelima ada loyalitas. Loyalitas ini merupakan kesetiaan seseorang terhadap perusahaan. Loyalitas karyawan ini dapat dilihat dari pernah tidaknya karyawan tersebut melakukan pengkhianatan terhadap perusahaan, seperti memberikan informasi mengenai perusahaan kepada perusahaan lainnya. Yang keenam ada kepatuhan, yang merupakan ketaatan karyawan dalam mengikuti seluruh kebijakan atau peraturan perusahaan dan ketaatan untuk tidak melanggar atau melawan aturan yang sudah ditetapkan. Next. Yang selanjutnya ada kerjasama. Kerjasama ini merupakan saling membantu antar karyawan, baik antar bagian atau dengan bagian yang lain. Kerjasama ini memiliki tujuan untuk memperlancar suatu kegiatan. Dan yang terakhir ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini dinilai yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam memimpin perusahaannya tersebut. Nah, dari sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan suatu perusahaan. Hal ini dibutuhkan agar perusahaan dapat mengelola organisasinya secara optimal, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan suatu perusahaan. Next. Selanjutnya ada masalah-masalah dalam penilaian kinerja. Sebentar, gak bisa di next.
Yang pertama ada ketidaknyamanan penilai, yaitu menurut Edward Lawler bahwa sistem penilaian kerja tidak dapat memotivasi orang-orang dan mengarahkan pengembangan mereka secara efektif. Sistem tersebut menciptakan konflik antara atasan dengan bawahan, serta menyebabkan perilaku-perilaku yang merugikan. Sistem penilaian kinerja memiliki desain yang salah atau pelaksanaan yang tidak tepat. Para karyawan akan takut mendapatkan penilaian dan para manajer tidak akan suka melakukannya. Beberapa manajer selalu membenci waktu, prosedur, pilihan-pilihan sulit, dan ketidaknyamanan yang sering menyertai proses penilaian. Menjalankan prosedur penilaian, menyela beban kerja berprioritas tinggi, seorang manajer dan pengalaman tersebut bisa menjadi sangat tidak menyenangkan jika karyawan yang dinilai tidak bekerja dengan baik. Yang kedua ada ketiadaan objektivitas. Dalam metode skala penilaian misalnya faktor-faktor umum yang digunakan seperti sikap penampilan dan kepribadian sulit untuk diukur. Faktor-faktor tersebut mungkin memiliki keterkaitan yang sangat kecil dengan kinerja pekerjaan seorang karyawan. Selain itu, subjektivitas akan selalu ada dalam metode-metode penilaian karyawan yang didasarkan terutama pada karakteristik pribadi, bisa menempatkan evaluator dan perusahaan dalam posisi yang lemah terhadap karyawan dan ketentuan peluang kerja setara. Yang ketiga ada halo atau horn error. Halo error muncul ketika manajer menggeneralisasikan satu unsur atau kinerja kepada seluruh aspek kinerja karyawan yang menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Rodney Pirkle, accounting supervisor, menempatkan nilai tinggi pada fenomena horn error, kesalahan evaluasi yang muncul ketika manajer menggunakan realisasikan satu unsur atau insiden kerja negatif kepada seluruh aspek kinerja karyawan, sehingga menghasilkan nilai yang lebih rendah. Sebentar. Yang keempat, ada sikap lunak atau sikap keras. Perilaku ini sering dimotivasi oleh keinginan untuk menghindari kontroversi mengenai penilaian, kriteria yang sangat subjektif dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Digunakan dan penilai harus mendiskusikan hasil evaluasi dengan para karyawan. Studi riset menemukan bahwa ketika para manajer mengetahui mereka mengevaluasi para karyawan untuk keperluan administratif, seperti kenaikan bayaran, mereka akan cenderung menggunakan dibandingkan ketika mengevaluasi kinerja untuk mewujudkan pengembangan karyawan. Sikap lunak bisa menyebabkan kegagalan untuk mengenali kekurangan-kekurangan yang bisa diperbaiki. Praktik tersebut dapat menurunkan anggaran prestasi dan mengurangi imbalan yang tersedia bagi para karyawan unggul. Organisasi akan mendapatkan kesulitan untuk memberhentikan para karyawan berprestasi rendah yang terus-menerus memperoleh evaluasi positif. Terlalu kritis terhadap kinerja karyawan dalam bekerja disebut sebagai sikap keras. Meskipun sikap lunak biasanya lebih umum dibandingkan sikap keras, beberapa manajer menerapkan evaluasi secara lebih ketat dibandingkan standar perusahaan. Perilaku ini bisa dikarenakan tidak adanya pemahaman atas berbagai faktor evaluasi. Selanjutnya ada central tendency error, yaitu kesalahan penilaian evaluasi yang muncul ketika para karyawan secara tidak benar dinilai mendekati rata-rata atau pertengahan skala. Praktik ini didorong oleh beberapa sistem skala penilaian yang mengharuskan evaluator untuk memberi alasan penilaian ekstrim tinggi dan ekstrim rendah. Penilaian bisa menghindari kemungkinan munculnya kontroversi atau kritik dengan hanya memberikan nilai rata-rata. Penilaian tersebut cenderung mengumpul dalam rentang benar-benar memuaskan. Selanjutnya ada bias perilaku terakhir, yaitu tindakan yang mungkin tidak didasari. Perilaku karyawan tersebut seringkali menjadi lebih baik dan produktivitas cenderung meningkat beberapa hari atau minggu sebelum evaluasi terjadwal. Seorang penilai mengingat perilaku terakhir secara lebih jelas dibandingkan tindakan-tindakan yang lebih jauh di masa lampau. Namun, penilaian kerja formal umumnya meliputi waktu tertentu dan kinerja seseorang sepanjang waktu tersebut harus dipertimbangkan. Titik memelihara catatan kinerja sepanjang periode penilaian membantu menghindari masalah.
Yang selanjutnya ada bias pribadi atau stereotyping, yaitu kekurangan ini muncul ketika para manajer membiarkan perbedaan-perbedaan individual seperti gender, ras, atau usia yang mempengaruhi penilaian yang mereka berikan. Masalah ini bukan saja menghancurkan semangat kerja karyawan, namun juga jelas-jelas ilegal dan dapat menimbulkan proses hukum yang memakan biaya. Pengaruh bias budaya atau stereotyping secara pasti dapat mempengaruhi penilaian. Para manajer memunculkan gambaran-gambaran mental mengenai apa yang dianggap sebagai karyawan ideal dan para karyawan yang tidak sesuai dengan gambaran tersebut dapat dinilai secara tidak adil. Adanya diskriminasi dalam penilaian bisa didasarkan faktor-faktor lain, seperti karyawan yang bergaya tenang bisa dinilai secara lebih menang karena mereka tidak terlalu keberatan dengan hasilnya. Selanjutnya ada manipulasi evaluasi, yaitu para manajer mengendalikan hampir semua aspek proses penilaian dan dengan demikian berada dalam posisi yang bisa memanipulasi sistem. Contohnya seperti seseorang atasan ingin memberikan kenaikan bayaran kepada karyawan tertentu. Guna membenarkan tindakan tersebut, sang atasan bisa tanpa dasar yang kuat memberikan evaluasi kinerja yang tinggi kepada karyawan yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada kecemasan karyawan, yaitu proses penilaian juga bisa menciptakan kecemasan bagi karyawan yang dinilai. Peluang-peluang promosi merupakan penugasan kerja yang lebih baik dan peningkatan kompensasi bisa bergantung pada hasil penilaian. Hal tersebut menimbulkan bukan hanya kegelisahan, namun juga penolakan total. Itu dia hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.